Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Saya tertawa begitu kan ketika ada sebuah berita dari detik.com. Dia mengatakan bahwa Heru Budi persilahkan Jack Pro gelar Formula E lagi tahun depan. Di mana komentar-komentar para cebong dan buzzer inilah yang kemudian bahwa kalau Pak Heru memerintahkan seperti itu, ya artinya Formula E ini sangat baik begitu kan. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, Heru Budi restui gelaran Formula E 2023. Dan bahkan komentar-komentar netizen ada yang pro dan ada yang kontra di sini begitu. Ini ya harus dong kontrak 5 tahun baru sekali kok buyar ya, malah buang-buang uang. Buyar gimana? MotoGP sudah besok akan dilaksanakan juga tahun 2023 walaupun menggunakan APBN juga. Apa salahnya kita dukung keduanya? Itu pun untuk migrasi kendaraan BBM ke listrik. Lah gimana beritanya? Ya direstuin lah. Ini kan udah dikontrak panjang. Nah, kalau Anies sudah habis nih di Twitter sama buzzer Istana dan buzzer Ganjar, mereka orang yang sama, deng. Buzzer pada kemana nih ini? Yang kemarin nyinyir Formula E dipersilahkan nyinyirannya. Kadrun pasti senang tampak buka linknya. Buzzer maba suaranya ini. Buzzer itu kalaupun organik agak terbelakang otaknya, bacot duluan, dimikir belakang, cuma banyaknya non organik atau spam karena kontennya sama bahasa sama. Inilah yang kemudian menjadi perbincangan yang menjadi spekulasi besar begitu kan. Ada yang mengatakan Formula E tidak baik, tetapi pada hakikatnya ini sangat baik, sangat menunjang untuk memperkenalkan di Jakarta ke ranah internasional begitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, dan ini menjadi catatan penting juga. Kalau ini dijalankan Formula E, maka Pak Heru juga dianggap sebuah baik begitu kan untuk mengendalikan Formula E dan melanjutkan program Anies Baswedan. Karena pada hakikatnya ya ini membangun bersama begitu kan, bukan lagi tidak melanjutkan dengan kinerja Anies atau sistem Anies. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, Heru Budi persilahkan Jack Pro gelar Formula E lagi tahun depan. Ini baru hangat beritanya. Jakarta, pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta mempersilahkan jika Jack Pro dan Ancol kembali menggelar Formula E tahun depan. Heru tidak mempermasalahkan sebab sudah ada perjanjian basis to basis, yaitu udah B to B kan, silahkan aja. Kalau Jack Pro dengan Ancol melaksanakan silahkan aja. Jack Pro diketahui merupakan penyelenggara Formula E. Ajang balap mobil listrik itu sudah pernah digelar pada Juni lalu di Ancol Utara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Heru juga merespon PSI yang menagih laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E. Dia mempersilahkan hal itu ditanyakan ke Jack Pro. PSI tagih laporan pelaksanaan Formula E. Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad menagih laporan pelaksanaan Formula E saat menyampaikan pandangan terhadap rencana peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 di DPRD Jakarta. PSI menilai Pemprov DKI masih memiliki tanggung jawab terkait laporan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Masalah yang ingin kami angkat terus kami perjuangkan dari awal fraksi PSI adalah meminta kejelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E, kata Idris. Walaupun memang kami paham ini bukan pada masuk tanggung jawab PJ Gubernur, tapi mengingatkan masih ada 2 tahun pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Jakarta dan sudah ada uang 560 miliar yang dibayarkan sebagai komitmen ini. Dia pun meminta tanggapan dari Pemprov DKI soal laporan pelaksanaan Formula E. Kami dari fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan agar dapat kita ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini. Mohon tanggapannya, tuturnya. PSI menyampaikan Formula E diklaim memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sebesar 1% atau sejumlah 2,6 triliun dan diklaim Jack Pro memperoleh keuntungan mencapai 6 miliar. Meski demikian, PSI menyebut audit Formula E oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK masih belum selesai. PSI meminta adanya keterbukaan pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E, terlebih Formula E sudah 4 bulan digelar. Untuk itu kami meminta dilakukan transparansi keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E, mengingat sudah lebih dari 4 bulan Formula E selesai digelar. PSI menilai keterbukaan laporan pelaksanaan Formula E sangat penting agar ke depan ajang balap mobil listrik itu tidak membebani APBD dan BUMD.
PSI mengatakan DPRD DKI perlu mengetahui detail laporan pelaksanaan Formula E mengingat memiliki fungsi pengawasan. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya ketika melanjutkan ini, Pak Heru mempersilahkan melanjutkan ini, lebih melanjutkan begitu karena kontraknya ini 5 tahun, ada keuntungan nanti di situ begitu. Tetapi kalau kita lihat bahwa persoalan hari ini hanya persoalan politik, misalnya para cebong-cebong dan buzzer-buzzer mengomentari yang tidak sedap, ya mungkin itu menjadi sebuah catatan penting begitu. Apalagi PSI yang begitu ribut ini dan itu begitu kan. Ini yang direpotin yang menjadi besar problem jadi di partai PSI ya ini mengusut formula ini terus begitu kan. Padahal ya kalau ingin buat laporan ya 4 bulan kan masih kurang sebenarnya, dalam artian ini kan sudah beberapa audit oleh BPK begitu. Tetapi saya mengapresiasi sekali ketika ini dilanjutkan, ketika Pak Heru mempersilahkan, saya mengapresiasi sekali karena ini adalah sebuah kemajuan bersama untuk membangun DKI Jakarta. Artinya tidak hanya ketika yang dilakukan Anies tidak perlu dilanjutkan, bukan seperti itu. Inilah orang-orang yang menurut saya pribadi tidak akal sehat ya dalam konteks bahwa ini benar-benar dilanjutkan begitu kan, karena Pak Anies tidak mungkin mengacak-acak di Jakarta. Tetapi perlu diingat, inilah bukti bahwa persoalan hari ini Formula E itu adalah sangat baik dan bisa memperkenalkan DKI Jakarta ke ranah internasional. Dan bahkan dalam berita lain disebutkan bahwa apa yang disampaikan Pak Heru itu sangat luar biasa sekali ya, dalam artian dia kalau memang memberikan dampak kepada warga DKI Jakarta ya tidak menjadi masalah begitu kan. Ini menjadi catatan penting ketika Pak Heru nanti ketika tidak memberikan sebuah ruang untuk melaksanakan formula ini yang menjadi kendala besar, walaupun para cebong-cebong di luar sana dan para buzzer-buzzer sudah siap begitu kan dengan adanya formula E ini tidak dilanjutkan begitu. Jadi artinya adalah bahwa kalau Pak Heru melanjutkan ini sangat luar biasa sekali, berarti mendukung kepada formula E dan bahkan ini menjadi dampak yang luar biasa karena hakikatnya inilah membangun bersama-sama, kata Anies Baswedan. Bahkan Heru Budi Hartono persilahkan Formula E Jakarta digelar tahun 2023 sampai 2024 karena ini adalah kontraknya 5 tahun begitu kan. Tempo, pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal lanjutkan balap mobil listrik Formula E Jakarta yang diinisiasi Anies Baswedan pada tahun 2003-2024. Itu kan sudah B2B, business to business. Silahkan saja kalau Jack Pro dengan Ancol laksanakan tidak apa-apa. Silahkan, kata Heru Budi Hartono pada rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap rencangan Perda APBD 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta. Heru menyerahkan kelanjutan Jakarta Eprik dan sirkuit Ancol itu kepada PT Jakarta Propetindo Jack Pro selaku penyelenggara Formula E Jakarta. Berdasarkan informasi awal sementara, ajang balap Formula E di dunia musim ke-9 2023 yang diunggah akun Instagram Federasi Otomotif Internasional VFA Formula E pada hari Rabu 29 Juni lalu, Jakarta akan menjadi tuan rumah pada 3-4 Juni 2023. Musim ke-8 Formula E Jakarta sudah berlangsung pada Sabtu 4 Juni 2022. Bahkan rencananya Formula E Jakarta akan dilakukan 3 musim pada 2022, 2023, dan 2024. Hal itu sesuai hasil renegosiasi Jack Pro selaku penyelenggara dengan promotor Formula E operasional FU. Jack Pro menyatakan laba balapan Formula E Jakarta pada 4 Juni 2022 mencapai 6,4 miliar. Direktur Bisnis Jack Pro Gondong Kartiko mengklaim total pendapatan usaha Formula E Jakarta 2022 sejatinya 137,34 miliar. Namun ada beban pokok pendapatan total 129,5 miliar, beban administrasi dan umum 1,89 miliar, beban lain-lain 13,7 juta, serta beban pajak 1,56 miliar. Masih ada pandangan lainnya sebanyak 2,1 miliar dan kalau kami lihat masih ada positif sebesar kurang lebih 6 miliar ujarnya. Namun, laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 per 30 September 2022 itu belum rampung diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Inilah menjadi catatan penting bahwa sangat menarik sekali dan apresiasi sekali begitu kalau ini ada lagi, karena ini kontrak 5 tahun begitu. Biar tidak menjadi sia-sia karena
Walaupun dengan sistem politik hari ini yang dituduhkan ini dan itu mungkin tidak seberapa begitu. Yang penting ini adalah kemajuan bersama untuk memperkenalkan DKI Jakarta di ranah internasional, untuk berkolaborasi, untuk tantangan di masa depan begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali, walaupun ada cacian dan bahkan Formula E dianggap gagal dan korupsi, ya para cebong-cebong di sana begitu, dan para para buzzer-buzzer yang menggoreng habis-habisan yang tidak suka dengan Formula E. Kesimpulannya satu, saya luar biasa sekali kalau ini dilanjutkan di 2000 sampai 5 tahun begitu kan. Ini menambah pendapatan yang ada di DKI Jakarta. Saya rasa ini sistem sangat baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.